Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema hari ini Nugas Tanpa Cemas. Kita kembali ke narasumber dan Mbak Diana nih. Biasanya Mbak Diana lebih tahu nih cara untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa nih seperti apa sih Mbak Diana? Karena biasanya sudah mulai rendah ininya nih motivasinya sehingga bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Oke, di era sosial media sekarang yang luar biasa ini sebenarnya untuk mencari motivasi sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Mbak Diana aja ngerasa sangat-sangat terbantu menjadi seorang ibu tuh dengan ada sosial media sekarang. Misalnya kalau misalnya nggak bisa masak MPASI atau misalnya nggak bisa masak ini tinggal nyari. Terus misalnya kayak Mbak Diana tuh kalau lagi down gitu ya, aduh jadi ibu-ibu kok capek banget ya. Terus mulai tuh sekarang tuh di TikTok gitu ya kita cari kayak working mom gitu, working mom. Oh ternyata ibu-ibu tuh ngerasain juga loh apa yang aku rasain, tapi mereka misalnya pagi harus bangun juga untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi kita ngerasa ada teman gitu. Jadi memang kita sebagai manusia gitu kan yang misalnya lagi kuliah atau misalnya lagi sekolah, lagi pelajar gitu, kita pinter-pinter untuk adik-adik tercinta gitu ya dan juga para ayah bundanya, kita perlu pinter-pinter energi mana yang masuk ke diri kita. Kita perlu pinter-pinter energi mana yang bisa kita pilih sehingga kita bisa maintain tuh energi positifnya. Dan itu bisa dan itu bisa dimodifikasi kayak tadi Bang Rian sampaikan. We can choose our environment gitu. Kita bisa kok memilih lingkungan kita dan itu adalah hal yang terkadang itu misalnya banyak kita yang ngerasa bahwa oh enggak sih aku lingkunganku temen aku toksik nih di sekolah dan lain sebagainya. Kita bisa kok, kita punya pilihan untuk misalnya berpindah circle nih, misalnya di kampus yang ini ajak nongkrong terus misalnya ternyata pas ujian ada tuh kemarin klien aku yang dia ngerasa teman-temannya itu toksik cuma manfaatin dia saat ujian aja. Kalau memang kamu ngerasa itu, that's why ya kamu harus cari circle baru gitu kan. Dan itu sebenarnya butuh motivasinya. Terkadang gini, kalau misalnya bukan kamu yang ngubah diri kamu, terus siapa gitu kan. Jadi kalau bukan kita yang ngubah diri kita, terus nggak ada siapa-siapa selain diri kita. Jadi kita memang perlu ya itu tadi coba cari circle yang lain sehingga ya itu tadi kita bisa memaintain atau menjaga energi kita gitu kan. Jadi kalau misalnya percaya deh, memang itu nular banget. Memang kalau misalnya kalau kembalikan lagi ke religiusitas gitu ya, kalau kita temenan sama tukang parfum bakal tertular wanginya juga. Maka dari itu perlu banget gitu. Kita misalnya punya nih circle yang gaul ya, misalnya gaulnya tapi kalau misalnya kita udah ngerasa udah gak kebablasan nih, ternyata tugasku nggak sama dia nggak selesai, atau misalnya dia gaul tapi tugas selesai, ya udah nggak apa-apa, go on gitu, lanjutin. Tapi kalau ternyata ada yang kayaknya aku harus evaluasi, ya kamu coba cari nih yang satu ritme. Atau ketika misalnya kamu mau jalan sama temen yang itu, kamu juga punya batas sendiri, harus self control. Oh aku mau nugas nih sama temen yang ini, dan itu perlu dilatih nih gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau misalnya di fase tadi remaja atau kuliah aja belum tercipta itu dengan, memang nggak harus langsung oke, tapi kalau belum dimulai, nanti ketika dewasa itu bakal bingung lagi sama perannya. Misalnya udah punya anak istri atau udah punya suami istri, tapi masih pengen jalan terus, pengen nongkrong terus dari pagi sampai sore ibaratnya. Betul. Kayak nggak habis-habis. Ternyata itu nggak mulai belajar tanggung jawabnya atau memilih kira-kira energinya itu dari pas remaja gitu. Jadi memang penting banget dari remaja itu kamu tahu, kamu cari kira-kira kamu tuh intinya pengen jadi apa gitu, role model deh, pengen jadi kayak gimana gitu kan. So simple itu. Misalnya oh ya aku pengen kayak ini nih, dan di sosial media sekarang tuh banyak sekali role model yang bisa kita tiru gitu kan. Dan sehingga kita bisa lebih mudah lagi dalam mencapai, kalau di psikologi itu ideal self diri kita, ideal yang kita impikan tuh pengen yang kayak gimana. Ada yang jadi motivator lah gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Bang Febrian nih, biasanya kalau sudah berada titik stres mahasiswa atau pelajar, ini bagaimana cara untuk mengelola hal tersebut Bang? Karena ini kan berkaitan ya dengan menunda tugas, kecemasan, biasanya sudah ada di titik stres nih, gimana Bang? Iya, pasti ya, biasanya remaja mengalami titik-titik di mana mereka kayak stuck ya, Betul. ngerasa, aduh
nggak pengen ngapa-ngapain ya, kemudian nggak produktif. Nah ini kan balik lagi bahwa si individu ini tidak produktif ya. Nah bagaimana kita kembali menciptakan hal yang produktif. Nah produktif ini balik lagi bagaimana goals kita, tujuan kita. Nah biasanya kadang dalihnya gini ya, saya juga produktif, kan tidur kan juga produktif, misalnya istirahat. Tapi jangan tidur terus aja gitu ya Pak ya. Kemudian sampai tengah malam begadang gitu ya, kan produktif juga Pak katanya. Ya balik lagi bagaimana goals yang baik. Nah kita ciptakan dulu goals yang baik supaya bagaimana kita memiliki produktivitas yang baik juga sehingga tujuan dari goals tersebut bisa terpenuhi. Nah kemudian tadi dikatakan bagaimana ketika lagi lagi tidak produktif ya, lagi malas, kemudian lagi stuck. Nah ini kan kita juga harus ciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung kita supaya kita bisa juga melakukan hal-hal yang produktif. Kemudian ada satu hal juga bagaimana kita harus memiliki me time biasanya, bagaimana kita punya waktu-waktu nih untuk mengembalikan energi. Itu juga penting kok. Ketika kita pada di titik yang kita benar-benar merasa sangat tidak produktif ya, kita bisa stop dulu untuk memikirkan hal tersebut, kemudian merecharge bahasanya, bagaimana kita ngecas ngecas diri kita dengan hal-hal yang positif tentunya, misalnya dengan berolahraga, kemudian berekreasi. Nah ini dalam suatu waktu yang jeda untuk mengembalikan energi itu penting juga, apalagi masa remaja kan perlu sebuah eksplorasi yang bagaimana membuat mereka kembali bersemangat ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian satu hal juga sosial media saat ini. Nah banyak fenomena yang membuat individu tersebut tidak produktif hanya karena sosial media. Bagaimana individu merasa melihat sosial media kok enak ya, misalnya individu ini kok bisa jalan-jalan terus, misalnya padahal yang diupload ya memang ketika jalan-jalannya kan, misalnya nggak diupload ketika mereka susahnya. Betul sekali. Nah ini juga pola pikir yang harus dipahami oleh individu ya, khususnya teman-teman misalnya yang berkutat dengan tugas ya, yang sekarang motivasinya rendah. Nah stop sosial media yang benar-benar bisa membuat kita bahasanya FOMO nih, misalnya fear of missing out ya. Bagaimana kita harus selalu mengikuti tren yang ada di sosial media, tetapi kita stop hal tersebut dan kita lakukan nih apa yang menyenangkan buat kita sementara. Baik, tapi kita harus tahan terlebih dahulu Bang Febrian. Pemirsa akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini.